Desa Mantuyan jadi lokus pembinaan TPK 2D Kabupaten Balangan. Belanja lebih terjangkau, pasar murah disambut antusias warga Desa Dahai. Pemkab Balangan dan DPRD sepakati perubahan KUA PPAS APBD 2026. DP3P2KB PMD Balangan verifikasi data keluarga berisiko stunting di Binuang Santang. DKP 3 Balangan awasi keamanan pangan di SPPG Lampihong. Pubertas hadirkan layanan kesehatan langsung di wilayah terpencil Halong. Disduk Capil Balangan dekatkan layanan admin Duk ke wilayah terpencil melalui Dewa Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Desa Mantuyan, Kecamatan Halong ditetapkan sebagai lokus pembinaan tim peningkatan kualitas keluarga daerah Kabupaten Balangan. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan peran desa dalam membangun keluarga yang lebih berkualitas dan berdaya. Pembinaan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Senin 27 Juli 2026. Desa Mantuyan, Kecamatan Halong ditetapkan sebagai lokus pembinaan tim peningkatan kualitas keluarga daerah atau TPK 2D Kabupaten Balangan. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan peran desa dalam membangun keluarga yang lebih berkualitas dan berdaya. Pembinaan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A-P2KB PMD Kabupaten Balangan, Senin 27 Juli 2026, menjadi langkah awal untuk mempersiapkan Desa Mantuyan sebagai desa percontohan TPK 2D. Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TPPKK Kabupaten Balangan Yanti Fauzi mengatakan, peningkatan kualitas keluarga tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Kepala DP3AP2KB PMD Kabupaten Balangan Rahmadi menjelaskan, Desa Mantuyan dipilih karena dinilai memiliki potensi yang besar dalam pengembangan program peningkatan kualitas keluarga, termasuk keberagaman suku dan budaya masyarakat yang dimilikinya. 2020 sampai 2022 kita predikat masih Madya, dan 23 sampai 24 kita sudah predikat di utama. Walaupun di 2025 tadi, untuk 2026 di Desa Lamenda Bawah belum keluar hasilnya, dan diharapkan juga tetap di posisi utama. Harapan ke depannya nih Pak? Harapannya dengan ditunjuknya Desa Mantuyan mewakili Kabupaten Balangan dalam lomba TPK 2D, harapannya nanti kesejahteraan maupun ekonomi yang ada di Desa Mantuyan bisa meningkat, dan walaupun ekonomi nanti ada administrasi, misalnya administrasi kependudukan di Desa Mantuyan bisa 100% kelengkapan penduduknya sudah lengkap. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan itu, Camat Halong Ardiansyah mengingatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah desa dan tim pembina agar proses pendampingan berjalan optimal. Nanti akan muncul nilai-nilai atau bukti dari keluarga yang berkualitas, keluarga yang mandiri, berdaya saing setelah nanti hasil pembinaan berjalan dan berproses. Secara moral kami tentu punya kepentingan berpesan agar menjalin komunikasi, konsultasi dan seterusnya dengan tim yang terkait, tim yang ada, karena melibatkan beberapa dinas dan instansi dalam pembinaan ini. Secara moral itu pesan kami, dan secara material tentu Pak Kades jemput bola, menyiapkan data-data sehingga betul-betul nanti memberikan manfaat yang luar biasa untuk Desa Mantuyan. Gitu.
Sementara itu, Kepala Desa Mantuyan Muslini menyebut baik penunjukan desanya sebagai lokus pembinaan TPK 2D. Yang terutama ke Dinas PMD dan TPK Kabupaten Balangan, tentu dalam hal ini kepada Porpimcam Kecamatan Halong, terima kasih yang luar biasa. Kami tentunya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ke kami membenahi terus visual baik itu pelayanan termasuk administrasi dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi manfaat nantinya ke masyarakat desa lah secara umum. Istiqamah dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Antusiasme warga terlihat saat mengikuti pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Selasa 28 Juli 2026. Sejak pagi, masyarakat mengantre secara tertib sesuai nomor kupon untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Antusiasme warga terlihat saat mengikuti pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Balangan di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Selasa 28 Juli 2026. Sejak pagi, masyarakat mengantri secara tertib sesuai nomor kupon untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Kegiatan ini digelar melalui kerjasama Disperindak Kabupaten Balangan dengan Wings Food, Indofood, Bulog, Toko Hifni, salah satu pedagang ayam dari Pasar Modern Adaro, serta dukungan program Corporate Social Responsibility CSR PT Buma. Analis perdagangan Disperindak Kabupaten Balangan, Asbit, mengatakan pasar murah tersebut merupakan kegiatan ke-50 yang dilaksanakan sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Harapannya semoga dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Ya, apalagi kan sekarang sudah menjelang Maulid, ya biasanya harga-harga mulai merangkak naik. Ia menambahkan pelaksanaan di Desa Dahai menjadi kegiatan pertama dari 6 agenda pasar murah yang akan dilaksanakan melalui program CSR PT Buma di sejumlah wilayah di Kabupaten Balangan. Kepala Desa Dahai Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Disperindak Kabupaten Balangan dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pasar murah tersebut. Sebagai pemerintah desa, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama dari Dinas Perdagangan dan juga pemerintah daerah yang mengadakan pasar murah di Desa Dahai ini. Tentunya masyarakat sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, sedikit membantu harga-harga daripada pasaran. Jadi sekali lagi kami dari pemerintah desa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari seluruh pihak yang terlibat dalam acara pelaksanaan pasar murah ini. Sulaiman berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Nanda Juliarti dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Kabupaten Balangan menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Balangan, Paringin Selatan, Selasa 28 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Kabupaten Balangan menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2026. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Balangan, Paringin Selatan, Selasa 28 Juli 2026. Persetujuan perubahan KUA PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2026. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan anggaran agar tetap menyesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama-sama membahas dokumen tersebut hingga mencapai kesepakatan. Menurutnya, kesepakatan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menambahkan, dokumen perubahan KUA PPAS yang telah disepakati selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2026 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Dengan disepakatinya perubahan KUA PPAS tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat mempercepat penyusunan perubahan APBD 2026 sehingga program-program prioritas dapat segera dijalankan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan. Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Balangan melakukan pendampingan verifikasi dan validasi pemutakhiran data keluarga berisiko stunting di Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong, Rabu 29 Juli 2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan melakukan pendampingan verifikasi dan validasi pemutakhiran data keluarga berisiko stunting di Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan desa di Indonesia untuk memastikan data keluarga berisiko stunting akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Kabupaten Balangan, Deni Mariati Simbolon menyampaikan pendampingan dilakukan bersama para penyuluh keluarga berencana melalui peninjauan langsung ke keluarga sasaran. Hari ini kita pendampingan terhadap teman-teman penyuluh KB untuk tinjau lapangan terkait sekarang kan lagi ada program nasional untuk seluruh Indonesia, semua kabupaten, semua desa, verifikasi dan validasi pemutakhiran data keluarga berisiko stunting. Itu di semua desa, lokusnya kita ambil di Binuang Santang karena tidak pernah tinjau lapangan ke daerah ini dan ini baru menjadi lokus untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi pemutakhiran data keluarga berisiko stunting. Ini kan pelosok nih kan Bu ya. Kenapa jadi tujuannya di sini nih Bu? Ya tadi karena di sini ini kan jangkauannya sulit nih. Kita tadi lewat jalannya, ulun pun baru pertama ke sini melihat jalannya susah, otomatis logika kita suplai makanan pun ke sini susah, vitamin, susu dan segala macam mungkin itu menjadi tujuan kita kenapa kita memilih di anak desa Binuang Santang. Dalam kegiatan tersebut, petugas memutakhirkan data terhadap 2 balita dan 1 ibu hamil yang masuk kategori keluarga beresiko stunting. Hasil pendataan menunjukkan masih terdapat sejumlah faktor resiko, diantaranya belum memiliki jamban, sanitasi yang belum memadai, serta lokasi tempat tinggal yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena memerlukan penanganan lintas sektor. Penyuluh keluarga berencana ahli pertama wilayah binaan Binuang Santang, Muhammad Ramadhani Mubarak mengatakan hasil pendataan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah intervensi. Karena ini salah satu desa binaan saya, harapannya semoga akses jalannya lah dulu ke sini lebih mudah. Ya kan dulu kan memang nggak ada jalan seperti ini, jalan setapak aja. Sekarang sudah lebih mudah. Mungkin kayak WC-nya, air bersih bisa terkoper di sini. Untuk cara penanganannya lebih lanjut nanti seperti apa? Untuk penanganannya lebih lanjut nanti kan Perpal kami mendata dulu. Nanti setelah mendata akan difasilitasi oleh dinas-dinas terkait. Sementara itu, Bidan Desa Binuang Santang Anika menerangkan pelayanan bagi ibu hamil di wilayah terpencil juga menjadi perhatian. Dalam kegiatan tersebut, ia berharap seluruh ibu hamil dapat terus terpantau hingga masa persalinan.
Selain melakukan pendataan, tim juga menyerahkan bantuan berupa biskuit tambahan gizi, susu untuk balita, serta susu bagi ibu hamil sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga sasaran. Harapan ulun pelayanan hari ini untuk ibu hamilnya, semoga ibu hamilnya terkapar, terus kayak pandangannya bisa lebih luas, karena kan ini terpencil. Jadi harapannya ibu hamilnya nanti bisa melahirkan ke fasilitas kesehatan. Masita dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Lampihong, Desa Tampang, Kamis 30 Juli 2026. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lampehong, Desa Tampang, Kamis 30 Juli 2026. JF Keamanan Pangan DKP 3 Balangan, Nur Septiani mengatakan pihaknya melakukan pengambilan sampel PSAT yang digunakan sebagai bahan baku di SPPG. Kegiatan hari ini kami dari bidang ketahanan pangan, khususnya program pengawasan keamanan pangan. Jadi hari ini kami melakukan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di setiap SPPG yang kemarin sudah kami jalani. Ada SPPG di Paringin, Paringin Kota, kemudian Paringin Selatan, Juai, dan hari ini di Lampihong, Desa Tampang. Kami melakukan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan yang digunakan menjadi bahan baku di SPPG Desa Tampang ini. Jadi ada 3 bahan baku yang disiapkan tadi, ada wortel, buah kelengkeng, sama mentimun. Dan setelah kami lakukan pengujian pestisida, didapatkan hasilnya negatif. Jadi tidak ada residu pestisida yang ada di dalam bahan baku ketiga sampel tadi. Nur Septiani menjelaskan, hasil pengujian menunjukkan ketiga sampel negatif residu pestisida. Ia menambahkan, selain menjadi bagian dari program bidang ketahanan pangan, pengawasan keamanan pangan juga merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pengawasan dilakukan di setiap SPPG di daerah. Satgas Pangan Polres Balangan, Aibda Ari Wisuda yang turut mendampingi kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya terhadap pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan di KP3. Kami dari Polres Balangan sangat mendukung kegiatan ini, yang pasti kegiatan ini program dari pemerintah, kita selalu mendukung kegiatan ini. Untuk ke depan kami sangat berharap kegiatan ini selalu dilaksanakan, karena dari kegiatan ini kita melihat langsung kegiatan-kegiatan operasional MBG ini, yang mana kegiatan ini harus terus kita awasi untuk keberlangsungan program pemerintah. Sementara itu, Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Balangan, Sri Handayani mengapresiasi pengawasan yang dilakukan DKP 3. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan para penerima manfaat. Saya selaku Koordinator Wilayah Program MBG khusus Kabupaten Balangan sangat berterima kasih dengan program ini karena dibantu dalam bentukan pengawasan di mana ini berhubungan dengan penerima manfaat yang sangat banyak. Sekarang sudah mencapai lebih dari 15.000 khusus di Kabupaten Balangan ini sendiri. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. UPTD Puskesmas Uren kembali menghadirkan layanan kesehatan langsung bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui program Puskesmas Berjalan di Tapal Batas atau Pubertas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, Rabu hingga Kamis 29 sampai 30 Juli 2026. Di Sekolah Dasar Kecil Singsingan, wilayah anak desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. UPTD Puskesmas Uren kembali menghadirkan layanan kesehatan langsung bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui program Puskesmas Berjalan di Tapal Batas Pubertas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, Rabu Kamis 29 hingga 30 Juli 2026. Di Sekolah Dasar Kecil SDK Singsingan, wilayah anak desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Pubertas merupakan inovasi pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil yang telah dijalankan UPTD Puskesmas Uren selama beberapa tahun terakhir.
Program ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan. Dokter Umum UPTD Puskesmas Uren Dr. Muhammad Haris Al-Ghifari mengatakan berbagai layanan diberikan dalam kegiatan tersebut mulai dari pengobatan, imunisasi, hingga sunatan massal. Ia berharap program pubertas dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat di daerah terpencil yang memperoleh akses layanan kesehatan. Jadi kami dari Puskesmas Uren, dinaungi dari Dinas Kesehatan juga, kami melakukan kegiatan inovasi dari kami yaitu pubertas. Puskesmas berjalan di tapal batas, yaitu kami membawa pelayanan puskesmas menuju daerah terpencil. Jadi kami melakukan pengobatan, imunisasi, sunatan massal, dan lain-lainnya. Kami juga malam tadi telah melaksanakan sunatan yaitu 12 orang, beserta pengobatan yaitu 28 orang. Total kami melayani pasien 40 orang malam tadi, ditambah dengan hari ini juga. Mungkin terakhir harapannya Pak? Harapannya mudahan program ini terus berjalan dan mudah-mudahan masyarakat daerah terpencil semakin banyak yang kita layani, semakin meningkat tingkat kesehatan mereka. Sementara itu, JF Administrator Kesehatan Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Muhammad Dedi Narlianto mengatakan Dinas Kesehatan terus mendukung pelaksanaan pubertas sebagai upaya menghadirkan layanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau. Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring peningkatan akses menuju daerah terpencil, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal. Sebagai instansi induk yang menaungi UPTD Puskesmas, Dinas Kesehatan selalu mendukung akan kegiatan-kegiatan yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Sebagai tadi disebutkan bahwa pelayanan daerah terpencilnya adalah sebuah inovasi dari Puskesmas Uren dengan nama inovasi pubertas, itu memang menjangkau pelayanan kesehatan yang ke daerah terpencil yang memang masyarakatnya aksesnya sangat susah untuk menuju ke puskesmas. Jadi permasalahan itu ditindaklanjuti dengan inovasi pubertas tersebut. Dinas Kesehatan sebagai induk dari UPTD Puskesmas selalu mendukung kegiatan dimaksud dengan menyiapkan anggaran terkait kegiatan ini, diantaranya untuk persiapan logistik dan juga tim mobile yang bergerak untuk pelaksanaan kesehatan ke daerah terpencil. Terakhir harapannya Pak? Harapan kami ya tetap pelayanan tetap diteruskan untuk masyarakat di daerah terpencil, dan mudah-mudahan juga ada perbaikan akses lah terkait pelayanan ke daerah ini, karena memang kita merasakan sendiri kan bahwa perjalanan ke Singsingan ini sangat susah karena tidak tersedia jalan yang sangat representatif lah ibaratnya. Apresiasi juga disampaikan Kepala SDK Singsingan Abdul Rashid. Ia mengaku terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan dan sunatan massal yang digelar di sekolah tersebut. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Uren atas terlaksananya yang namanya sunatan massal di SDK Singsingan ini. Terima kasih. Harapan kami ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut Pak. Mudah-mudahan jadi itu aja. Terima kasih. Melalui inovasi pubertas, pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan agar masyarakat di wilayah tapal batas dan daerah terpencil tetap mendapatkan layanan yang mudah diakses. Herwin Caniago dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali membawa layanan administrasi kependudukan ke wilayah terpencil. Melalui inovasi dokumen kependudukan warga terpencil terlayani atau Dewa Cinta, layanan kali ini digelar di Sekolah Dasar Kecil Singsingan, wilayah Anak Desa Mamigang, Kecamatan Halong selama 2 hari, Rabu sampai Kamis 29 sampai 30 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil
kembali membawa layanan administrasi kependudukan ke wilayah terpencil melalui inovasi dokumen kependudukan warga terpencil terlayani Dewa Cinta. Layanan kali ini digelar di Sekolah Dasar Kecil SDK Singsingan, wilayah Anak Desa Mamigang, Kecamatan Halong selama 2 hari, Rabu Kamis 29 hingga 30 Juli 2026. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pelayanan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Sdukcapil Balangan, Mustafa Kusuma mengatakan program tersebut merupakan upaya agar seluruh warga termasuk yang tinggal di daerah terpencil memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Ya, baik. Jadi kami ada program dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Balangan, yaitu pelayanan untuk daerah terpencil yang kami kemas dalam sebuah nama inovasi yaitu Dewa Cinta, dokumen kependudukan warga terpencil yang terlayani. Jadi harapan kami dengan adanya layanan ini tidak ada lagi penduduk Kabupaten Balangan yang dokumen kependudukannya belum terpenuhi. Jadi harapannya setelah dokumen kependudukannya terpenuhi, maka mereka dapat mengakses pelayanan publik lainnya, khususnya program-program dari pemerintah Kabupaten Balangan. Selama kegiatan berlangsung, Disdukcapil melakukan perekaman KTP elektronik untuk 8 warga, menerbitkan 15 kartu identitas anak KIA, serta melayani pembaruan kartu keluarga. Kepala SDK Singsingan dan Sawang, Abdul Rashid menyambut baik layanan jemput bola tersebut. Menurutnya, kehadiran Disdukcapil sangat membantu masyarakat yang selama ini terkendala jarak untuk mengurus dokumen kependudukan. Terima kasih, saya selaku Abdul Rashid, Kepala Sekolah SDK Singsingan dan juga Sawang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dinas Dukcapil yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga warga kami khususnya di Singsingan terbantu dengan menerbitkan berupa akta, kartu keluarga dan KTP sehingga tidak lagi ada permasalahan di data Dapodik istri kami, Pak. Harapan kami ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut, Pak. Mudah-mudahan. Jadi itu aja. Terima kasih. Ia berharap layanan Dewa Cinta dapat terus menjangkau wilayah-wilayah terpencil lainnya sehingga semakin banyak warga yang memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan. Herwin Caniago dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.